Fit, Hmm. ini openingnya ya udah lah ya udah. Gue nggak ada ide openingnya. Gini aja lah openingnya. Nih, Fit, gue tuh mau cerita. Ini Hmm. buat konteks penonton kita yang 5 biji. Gue kan Mm-mm. tinggalnya di Bali, lu tinggal di Ya, di Bekasi. Bekasi. Jadi ya biar biar konteks dulu ya. Kenapa Mm-mm. eh gue mau ngebahas ini? Ada kejadian seru banget di Bali. Gua dan pemerintah Bali. Kita ngomongin gua dulu, Mm-mm. biar Mm-mm. nggak biar nggak ini. Intinya kulkas gua tuh rusak. Kulkas gua Oke. rusak. Gue Hmm. waktu itu harus keluar kota. Jadi gue minta benerin, tapi rusak. Jadi di tengah gue di luar kota, ternyata dia rusak. Dan akhirnya pas gue balik ke Bali, basi. Banyak banget makanan yang basi. Nah, terus gue nyari kulkas baru, plus nyari orang yang bisa buang kulkas karena kulkas Barang-barang gede basi. kan. Heeh. Jadi ada istilahnya tuh swakelola pemungut sampah. Jadi intinya sampah servis buat ngebuang sesuatu Mm-mm. tapi dia bukan bagian dari pengambil sampah Dinas. yang reguler. Dia bukan bagian dari dinas. Jadi dia private. Oh, ini perusahaan Ya pengelolaan sampah. company tapi bukan company besar gimana. Intinya Oke, lu oke, lu oke, lu mau oke. pindahan, lu mau buang Oh, puing. yang gitu. Modelan kayak gitu, lu mau buang hasil lu tebang-tebang tanaman di rumah lu, adalah. Nah itu nggak bisa tuh, lu tau nggak kenapa? Bukan nggak bisa, nggak susah dapat. Gue udah susah dapat respon. Gue ngubungin ke beberapa jasa tersebut, susah banget. Kenapa? Karena ada peraturan baru. Mm-mm. Mm-mm. Peraturannya nggak baru-baru banget deh, oke lah. Sebenarnya kalau lu baca berita orang Bali, apalagi yang tinggal di Bali semuanya tahu. Tapi untuk untuk sebuah sebuah peraturan sangat baru bahwa di tanggal 1 April, mulainya 1 April itu nggak boleh masuk sampah organik ke TPA. Nah, ini kita pernah bahas kalau lu ingat di edisi akhir tahun. Jadi ini Ya, soal ya itu salah satu apa salah satu apa kiamat. sih kiamat ya, salah satu kiamat yang kita angkat soal TPA Suwung ya. Ya, gua kan bawa-bawa Oke, TPA so ini Suung. update-nya ya Ini update si nih, TPA Suwung. Mm-mm. si TPA Tapi Suung. mungkin sorry, tapi mungkin kita ngingetin dulu si lima penonton kita saat Apa? isu TPA Suwung itu apa gitu. TPA Suung Mm-mm. waktu di akhir tahun itu kenapa gue bahas TPA Suung karena wacananya Mm-mm. adalah di bulan Februari, bulan sorry sorry bulan Desember apa pokoknya awal tahun tuh mau ditutup total. Gue udah bilang waktu itu, Mm-mm. kita udah sempat bahas bahwa gak ada solusinya. Kenapa TPA Suung ditutup? Kita pernah bahas alasannya adalah Ya. untuk mengikuti aturan dari pemerintah mengenai open dumping. Open dumping itu dilarang. Ada peraturan, ada undang-undangnya. Yang adalah bagus. Open dumping buat yang buzzer yang nggak tahu dan nggak bisa bahasa Inggris, nih gue jelasin artinya open dumping. Sekalian aja gitu kan, siapa tahu dari 5 itu Mm-mm. ada buzzernya. Open dumping itu kan intinya buang sampah Tempat tempat terbuka. di tempat terbuka itu. Dan itu kan TPA Bantar Gebang, kalau lo Bekasi kan gitu juga sebenarnya konsepnya kan. TPA Suwung sama, maksudnya kalau lu lihat Mm-mm. fotonya Mm-mm. tanpa ada keterangan tuh lokasi di mana, sebenarnya bentuknya sama. Jadi dibuang sampah selama ini di pulau pariwisata yang katanya sangat internasional ini kayak gitu. Hmm. Dan jadi bahwa ada inisiatif sebenarnya untuk mengikuti aturan tentang open dumping yang dilarang secara nasional, itu hal yang baik. Nah, tapi solusi buat sampahnya apa? Kagak ada. Mm-mm. Nah, ini Mm-mm. update-nya nih sekarang bulan April. Ada nggak Mm-mm. solusinya? Kagak ada. Nggak ada Mm. sampai sekarang. Dan ini jadinya bi jadinya bingung. Jadinya bingung. Mm-mm. Si Jadi aturannya seharusnya, setahu gue kan memang seharusnya dia udah ditutup bahkan sebelum G20 kan. Jadi ya ya sebenarnya ini tuh udah berapa kali ada apa namanya kemunduran apa sih namanya tenggat waktunya tidak terpenuhi ya soal menutup ya si TPA. Jadi sebenarnya ini udah emang sudah ditemukan dia tuh problematik gitu ya melanggar yang peraturan terus berkali-kali mau ditutup tapi ya nggak mundur 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 sampai dengan titik sekarang ini. sampai detik sekarang. Oke.
gitu. Oke. Sebenarnya gini dulu, yang gue bener-bener pengen tekanin dan gue kesel banget adalah gini. Mm-mm. Mandat pengolahan sampah itu ada di Mm-mm. pemerintah. Bener dong, gue Ya, nggak ngomong betul betul. kita Mandat ya. sebagai mandatnya, tapi kita sebagai Mm-mm. warga negara, kita sebagai penduduk perlu nggak bertanggung jawab atas sampah? Perlu. Ya, Kita nggak boleh dong buang sampah betul. sembarangan. Kita nggak boleh Ya. buang sampah di sungai. Misalnya kita nggak boleh tuh bakar sampah Mm-mm. di Mm-mm. tengah-tengah pemukiman, mengganggu Mm-mm. kesehatan, Mm-mm. mengganggu segala macam polusi. Perlu nggak kita bertanggung jawab atas sampah? Perlu. Tapi Mm-mm. yang yang bertanggung jawab untuk mengolah sampah secara nasional dan di level pemerintah, ya pemerintah. Itu dulu yang pengen gue tegasin. Kenapa gue ngomong gitu? Karena ini tuh udah bercandaan ya. Gubernur Bali tuh ketika ditanya ini tuh jawabannya gitu, urusi sampah kalian masing-masing, tanggung jawab sama sampah yang kalian hasilkan. Lah, Mm-mm. kita tanggung jawab kalau orang yang bayar iuran sampah dan maksudnya orang, gua nggak ngomongin orang yang buang sampah sembarangan lah, kalau itu kan bagian dari edukasi ya. Ini kita sebagai warga yang umum, ya kita tanggung jawab, orang kita bayar yuk ke iuran sampah gitu. Dan nggak, Exactly. dan gue nggak pernah ya, maksudnya dan gue dan teman-teman gue dan banyak warga itu nggak pernah kok kita dengan sengaja buang, oke gue mau bawa sampah gue dan gue buang ke sungai, kan nggak pernah gitu loh. Nggak berarti, bukan berarti nggak ada, tapi tanggung jawabnya dari warga udah. Nah, sekarang tanggung jawab dari pemerintahnya itu gimana? Jadi Mm-mm. gue mau angkat ini karena biar biar nggak, jangan lu jangan enak-enak ngebalikin narasi gitu loh. Gue yang Hmm. kayak loh, kok lu jadi buang tanggung jawab? Ini Karena sekarang itu ya, yang terjadi di Bali adalah itu ya, bahwa eh, ini kan TPA mau ditutup, mau di, jadi ini sekarang tenggat waktu ditutupnya tuh kapan, Bu? Ini kan sekarang nih masih jalan nih TPA nih. Mm-mm. gue bacain ya. Ini Mm-mm. gue ngambilnya dari Instagramnya Nusa Bali. Adalah Nusa Mm-mm. Bali _com. Batas Mm-mm. akhir mulai 1 April sampai 31 Juli 2026 sampah organik tidak boleh lagi ke TPA Suwung. Ya, itu. Mulai Oke, 1 Agustus TPA Suwung harus ditutup total. tutup. Oke. Gitu. Yang lucu buat gue adalah nih, gue baca nih. Gue bacain. Pemprov Bali tengah mempersiapkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik, disingkat Mm-mm. PSEL. Ini lo yang lebih Mm-mm. tahu. Lahan 6 Mm-mm. hektar milik PT Pelindo sudah tersedia. Operator pemenang tendernya namanya Zhejiang Weiming, gue nggak tahu ya bacanya gimana, Environment Protection melalui Danantara, yang telah ditunjuk untuk Mm-mm. memulai konstruksi pada Juni 2026. Jadi mau mau Mm-mm. mulai konstruksi, ini belum konstruksi, berarti baru Mm-mm. mau mulai konstruksi si pengolahan sampah menjadi energi listrik itu di Juni 2026 dengan target operasional awal 2028 gitu. Maksud gua, kalau mau tutup, boleh nggak tutup TPA? Boleh, karena ya memang dia melanggar secara Mm-mm. nasional, dia melanggar open dumping, peraturan open dumping, ya tutup. Ya tapi pengolahan sampahnya bangun dulu dong. Kalau udah Ya, operasional dan udah jalannya udah bener, baru lo tutup. Lo tutup jadi ada transisi. Itu kan logika sederhana. Kenapa nggak ya, ada logikanya? Gue udah gemes ya. banget. Dari tadi gue menahan diri sehingga nggak ada kata-kata kasar yang keluar dan binatang-binatang tuh nggak keluar. Ini makanya Ya kalau ya, apa? Lo dan mau kalau ngomong kalau apa? mau enggak, gue mau mau memperkuat lagi sebenarnya bahwa ada basis yang namanya Undang-Undang Pengelolaan Sampah kan. UU 18 tahun 2008, dan itu tuh clear banget. Di situ tuh bener ada pembagian, udah pembagian wewenang dan mandat tuh clear gitu, bahwa pemerintah pusat tuh tugasnya apa, provinsi tugasnya apa, kota kabupaten tugasnya apa, rumah rumah tangga itu tugasnya apa. Dan betul bahwa memang di dalam undang-undang itu ada apa namanya, kewajiban bagi setiap rumah tangga untuk mengelola sampahnya dengan bertanggung jawab. Tapi itu kan di pasal 12 kalau nggak salah. Nah, pasal sebelumnya adalah itu harus terjadi dengan cara difasilitasi oleh pemerintah. Jadi memang harus ada fasilitas pengelolaan sampahnya dulu, harus ada wadahnya, harus ada mekanisme sistemnya yang membuat rumah tangga jadi bisa mengelola sampahnya gitu. Jadi tetap mandat untuk fasilitasnya itu ada, menjadi menjadi public service. Jadi ini adalah bagian dari public service, waste management itu sama kayak
pengadaan air sama kayak pengadaan Nah, listrik gitu listrik. ya. Gitu. Jadi sama dengan menjaga keamanan gitu. Itu kan public service gitu. Jadi si sampah tuh juga sama. Jadi kalau gubernur Balinya ngomong kayak gitu sih itu malah itu ngelanggar undang-undang actually. I would say ini saya bukan orang hukum, saya menginterpretasikan dari undang-undang Menurut dan dari keyakinan saya, pernyataan Fit. beliau. Menurut keyakinan saya menginterpretasikan dari undang-undang itu dan dari pernyataannya gubernur itu menurutku sangat simplifying gitu. Dan tadi bener sih bahwa jadi mengalihkan kembali gitu ya yang harusnya tanggung jawab sistem yang jadi tanggung jawab sistem menjadi tanggung jawab individu gitu. Padahal individu ya again pengelolaan sampah itu kan sifatnya masif gitu ya. Individu ya cuma cuma bisa ngelola apa yang dan lagi-lagi mereka akan bisa ngelola sampah dengan baik yang ada di rumah. Itu ya kalau ada fasilitas untuk ngelola sampahnya itu sih sebenarnya Ya di itu. end of the day gitu. Gitu. Jadi Mm-mm. update-nya gitu. Update-nya suram. Mm-mm. Update-nya suram. Ya, So, oke. oke, gue kali ini balance deh. Sekarang Gue mau. picture picture me dong, maksudnya illustrate kondisi di Bali tuh sekarang gimana? Kayak nggak cuma di rumah lo, kalau rumah lo mungkin misalnya kondisinya oke, misalnya sekarang tuh dampak yang paling ini kan udah kan tadi lo bilang tanggal 1 April nggak boleh Ya, masuk tuh sampah organik ke TPA. Ini kan udah tanggal 6 nih, berarti sekarang kan ini tanggal udah 6. berjalan. Ya iya. Jadi apa yang terjadi? Maksudnya sekarang tuh secara secara konkret tuh Ya yang logika. terjadi apa di Bali Logika gitu? aja, Fit. Menurut lo apa yang Mm-mm. terjadi? Gue nggak boleh buang sampah organik nih. Gue apain tuh sampah? Hmm. Taruh aja di jalan. Hmm. Gitu. Nah ini yang Jadi gue benar-benar berarti taruh kesel. di jalan dan nggak ada yang ngambil. Gak ada yang Nggak ada ngambil. yang ngambil. Ya nggak ada, orang nggak bisa. Mau dibawa Itu kan kemana? membusuk ya. Ya busuk. Wi. Hmm. Sebenarnya yang benar-benar bikin gue kesel gini, orang si gubernur udah banyak apa ngomongnya gini, ya udah lu urus sampah organik lu sendiri, kayak gitu ya. Maksudnya gue nggak ngomong kata-kata persisnya, Hmm. bisa cari, tapi sana urus sampah organik lu sendiri. Bahkan ini ada upacara besar di Besaki, Hmm. yang diikut Yang di kalau mana tuh? kalau Kan banyak pacaran nah, Bali. upacara kalau di Besaki itu upacara seluruh umat. Jadi satu pulau itu, ke Hmm. Besaki ada upacara besar. Itu bawa Banten. Jadi bawa persembahannya kan semuanya organik. Disuruh Hmm. bawa pulang Hmm. sama dia. Jadi disuruh Hmm. bawa pulang. Jadi nggak make sense makanya. Lah, Loh. gimana bawa pulang ya? Lah, kan Bantennya buat persembahan Hmm. gitu loh, Oh dia gitu. suruh bawa pulang, padahal dia orang Bali, dia ngerti, dia harusnya ngerti dong itu upacara buat apa, Bantennya buat apa. Gue yang nggak ngerti-ngerti amat aja ngerti lah, mana bisa dibawa pulang, orang itu persembahan gimana gitu. Jadi sampai segitunya yang Hmm. nggak make sense maksud gue. Yuk, itu satu deh, itu satu contoh. Sekarang ngomongin yang Oke. contoh yang real deh, yang tiap hari. Kalau lu jalan, ada daerah yang Hmm. Hmm. jalan-jalan tertentu di Denpasar dan di selatan. Kalau selatannya Bali lah kira-kira ya. Itu tuh perumahan tuh sangat sangat mepet gitu loh. Oh, oke, yang apa Jadi yang nggak padat ada penduduk? sangat padat penduduknya, rumahnya mepet-mepet. Itu kan nggak ada space, Fit. Lu kira semua orang punya soil kan nggak punya. Hmm. Hmm. Gitu loh. Hmm. Ini gue lumayan hoki ya. Gue punya Ya, ada sedikit halaman lo ada ya. halaman dan ada soilnya, dan gue udah pernah ngebahas ini. Gue nih privilege deh, gue punya instan komposter yang pakai listrik, gue punya Ya. lubang biopori, gue punya meansnya untuk mengolah sampah organik gue sendiri, dan gue udah lakuin ini dari lama. Jadi kalau Hmm. gue kalau buang sampah tuh isinya sampah plastik Ya. gitu, yang ya udahlah, gue merasa bersalah, tapi gimana gimana kita nggak bisa hidup Ya. 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 tanpa plastik. Tapi sampah Ya. organik itu gue udah dari lama. Gue nggak pernah buang Hmm. sampah organik gitu. Hmm. Jadi sekarang bahkan gue ketat banget. Gue nggak mau pesen Gojek karena kalau Ya, pesen Gojek akan ada banyak sampah. banyak sampah. Gue paham nggak semua orang bisa kayak gini, apalagi Ya, ya. rumah-rumah yang sangat sibuk kerja, bisa 2 apa 3 kerjaan, belum punya anak, belum apa-apa. Lo harus pesen GoFood. Gue ngerti deh ada kesulitan itu, tapi berhubung gue nggak punya beban itu, kalau mau mesen sesuatu, makan ke tempatnya. Jadi gue nggak ngebuang sampah gitu loh. Itu. Hmm. Nah yang lain tuh gimana? Lu Ya. si gubernur enak aja ngomong, olah sampah lu sendiri. Yang tinggal ngekos deh. Yang tinggal ngekos Ya, emang bisa ya. emang bisa. Mm-mm. Mereka nggak punya Mm-mm. soil. Gimana cara ngolah sampahnya? Pakai teba modern. Lu tahu teba modern nggak? Bacanya tebe Mm-mm. tebe modern ya. Mm-mm. Tulisannya TEBA modern. Jadi
di Banjar ada beberapa Banjar yang memang dia naruh buat yang nonton 5 orang yang nonton yang nggak tahu tebang modern ya. Pada intinya itu itu tempat dumping tapi nggak open. Jadi Ya, bentuknya batako. yang di ya ya Heeh. ya, Bentuknya kebayang. kayak batako besar, besar banget. Itu lu bisa dumping sampah organik di situ. Nanti kan dia melebur dan jadi kompos Mm-mm, mm-mm, gitu. mm-mm, Tapi mm-mm. itu tebang modern itu sebenarnya setahu gua ya, dan secara logika aja targetnya adalah dedaunan, Banten, sampah-sampah yang nggak bau. Fit. Masa lu mau Ya, buang tebang modern, isinya lu mau buang ya, tulang gitu-gitu. ya, Mak, ya, ya. itu akan attract pest pasti, itu akan attract Yes, bebauan. yes. Karena harus buka tutup. Dia bisa ditutup sih, gitu. Karena Nah, treatmentnya kan emang beda-beda gitu loh. Sampah organik tuh kan jenisnya macam-macam. iya, gue kayak oke kalau daun-daun kering nggak masalah ditaruh situ dan daun kering karbon kalau dalam composting kan dia karbon tuh, jadi Mm-mm, nggak bau lah. Jadi tuh bang modern sebenarnya sampah yang kayak gitu, sampah bungkus mm, buah apa segala macam itu mau mm-mm. dibuang kemana? Yang yang gue miris banget, gue baca komen ya ada yang saya tuh punya usaha warung warung Iya, makan. iya. Terus gimana ya Terus mereka gimana? tuh? Kalau restoran besar atau hotel besar, mereka punya kapasitasnya Ya, buat ya. ngolah Dan itu sampah kan organik masuk sendiri. kewajiban mereka juga kan Itu masuk gitu. kewajibannya Mm-mm, mereka. mm-mm, Jadi gue, ya itu urusan lo. mm-mm. Tapi gimana yang usaha-usaha kecil? Emang warung, ini warung yang di jalanan doang nggak ada tempatnya gitu loh. Kayak warung Ya, sate ya, ya. gitu. Ya, Itu ya. gimana? Warung-warung tenda. Mm-mm. Gitu. Lu suruh mereka yang mungkin tinggalnya di rumah petak. Lah, Ya. soilnya aja nggak ada. Lu suruh mereka Mm-mm. arrange sampah organiknya mereka sendiri gimana caranya? Gitu Mm. loh. And I have to ask this question karena for the sake of clarity kan oke, let's say sekarang mereka bikin aturan yang organik ini, but tadi ya kalau bicara soal seberapa tidak siap kan sekarang kan orang-orang ya tentu saja tiba-tiba ini peraturan mendadak satu dan kedua orang tidak siap gitu dengan mekanisme yang ada di rumah mereka ataupun di dalam kuasa mereka untuk melakukan pengelolaan sampah mandiri. Dan kalau menurut lo solusi untuk edukasi, maksudnya sebelum sebelum nih ada si policy ini sejak sebelum tahun 2000 sebelum G20 waktu itu ketika pertama kalinya si Suwung mau ditutup apa ada masif apa ya, ada usaha edukasi yang masif nggak dari si Nggak. pemerintah sendiri? Nggak ada. Menurut lo ada nggak? Ya, Ini tuh ini ada kan for bukan. the sake of clarity kan supaya kita tidak berasumsi ya gitu. Ada ya upaya-upaya yang dilakukan masing-masing Banjar untuk mengedukasi pasti Hmm, ada. Ya tapi ya sama, nggak semua Banjar punya inisiatif yang sama dan nggak semua Banjar punya means yang cukup untuk itu. Sebenarnya ini yang hmm. paling ini boleh nggak ya gue ngomong gini? Nih, Fit, kemarin itu lagi pas nyepi, itu ada parade ogoh-ogoh. Lu tahu, Dok? Pernah denger kan? Tahu 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 Ogoh-ogoh. tahu. Ogoh-ogoh Anak itu, gue tergila-gila sama Odogo. nah, ogoh-ogoh itu kan perlombaan juga. Jadi ada yang bagus banget, benar-benar Mm-mm, bagus banget. Dan itu mm-mm. Kan hadiahnya niat banget kan niat banget. bikinnya. Ya, Mm-mm. dan hadiahnya tuh gila-gilaan. Hmm, Hadiahnya tuh miliaran. Hadiahnya banyak banget secara uang. Dan gue mm-mm, gue mm-mm, gue sebut aja nih orang Bali, semuanya tahu kok. Wakil Gubernur Bali, namanya Giri. Wakil Gubernur Bali, dia sebelumnya adalah Bupati Badung, Kabupaten Badung. Itu terkenal dengan kalau ngebagiin duit itu cash. Jadi dia bagiin di mm, depan orang nih cash nih. Jadi hadiah mm-mm, ogah-ogah juga kecurigaan gue gitu ya dia bagiin gitu. Maka ada mm-mm, banyak komen yang muncul loh. Kok ada uang buat bagi ogoh-ogoh buat bikin hadiah ogoh-ogoh yang mm, banyak banget, tapi nggak punya uang mm-mm. buat beli Ngelola incinerator sampah. Mm-mm, mm-mm. Ya. gitu. Maksud gue mau belain nggak gue mau belain tuh mau belain apa, nggak ada yang bisa gue bela. Ada nggak upaya dari pemerintah? Ada, bagiin berapa ribu apa ya, kompos bag baru, orang peraturan ini udah kejadian Mm, dia baru bagiin mm-mm, sekarang. Dari kemarin ngapain mm-mm, aja mm. gitu loh. Composting tuh buat gue topik yang sangat menarik dan gue lakukan karena Ya, emang gue ya. suka gitu And loh, Fit. it's a good practice ya. It's a Itu good memang practice. seharusnya Yes, gitu, kayak gitu. gitu. Kalau negara-negara maju, Mm-mm, orang udah melakukan composting, tapi mereka semua punya means ya. Dan composting tuh walaupun kedengarannya sederhana, bisa murah benefit ya, banget. bisa murah. Tapi buat orang-orang dengan ekonomi apa? Itu loh yang ada banyak nggak banyak dipikirkan.
Kalau Lu paham menurutku nggak maksud bukan gua? ya, tapi kalau apa on that note sebenarnya mungkin kalau menurutku tuh ini kan behavior ya. Selama Hmm. behaviornya memang didesain dan memang secara secara konsisten memang dibangun sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah sih harusnya harusnya berbeda strata ekonomi juga nggak masalah pu gitu. Ini sama aja kayak membiasakan orang pakai helm gitu loh. Ya nggak sih, kayak dulu kan orang nggak pakai helm, terus orang akhirnya pakai helm walaupun sekarang juga nggak gitu. Tapi dibandingin sama at at the end of the day orang tuh mungkin pakai helm bukan karena mereka sadar soal bahwa bahaya nggak pakai helm, tapi mereka Tapi nggak ada mau juga ditangkap yang polisi. kadang nggak mau ditangkap polisi. Jadi ketika itu dijadiin bagian dari sebuah sistem, ya memang itu jadi berjalan. Kayak contoh Jepang atau negara-negara yang udah ngelakuin composting dengan lebih baik. Kenapa mereka dengan baik bisa ngelakuin composting? Yang pertama tadi ya edukasi jalan, lalu juga pasti di awal tuh piloting-piloting yang dilakuin pasti difasilitasi lah sama sama pemerintah ataupun sama organisasi gitu bahwa apa ada prakteknya, ada tempat percontohannya, kemudian secara masifly dari bawah, let's say ya dari RT, gue nggak tahu di sana ada RT apa nggak, dari RT RW-nya segala macem tuh tersistemik gitu. Dan kemudian kalaupun udah ada komposnya, terus nanti dijadiin buat Komposnya apa dia itu apa? nyambung sama Nggak, sistem sistem gue pengelolaan mereka gitu. iya. Gue kasih ini deh. Harga helm deh. Helm tuh harganya berapa sih? Helm itu harganya 60.000. Lu Hmm, bisa beli helm harga hmm, 60.000. Kalau mau bagus hmm, banget bisa jutaan tentu ya. Tapi harga helm ya 60.000 mungkin kerendahan 100.000 deh. 100.000 tuh lu bisa beli hmm. helm. Composting itu si eco bagnya aja. Satu biji tuh harganya berapa ya? 120.000 ya kalau nggak salah. Ya Kompos karena sekarang bagnya. modelnya masih komersial banget kan, Iya, belum ada. Iya karena nggak massively dijadiin bagian dari sistem bener. gitu loh Bu. Heeh, oke Oh, deh. oh. Oke, sekarang udah mulai dibagiin. Itu Mm-mm. kompos kompos bag ngerti nggak pakainya? Iya, Yang ngerti kompos, yang pernah kompos itu tahu bahwa kompos tuh lama. Kompos ya nggak secepat itu. berbulung ya. Yang Mm-mm, mm-mm. gue nih sendirian ya, gue punya 4 lubang biopori aja, itu cepet Biopori. cepet banget penuh. Jadi Mm-mm. lubang Sama gue juga. biopori, exactly, lu yang berapa tuh isi orang rumah lu 5 ya? Mm-mm. Itu, ya lubang biopori itu cepet banget penuh. Gue lagi stres tuh sama lubang biopori gue karena kenapa Kenapa? nggak turun-turun si Ya, sampahnya. kalau Mm-mm. mau cepet ya itu aja siram Dikasih dikasih ini ya. PM4 tuh. Iya, iya. Kalau Mm-mm. mau cepet gitu. Gue tuh punya 3. Gue tinggal sendirian aja, gue punya 3 metode kompos. Satu adalah instan kompos yang pakai listrik. Mm-mm. Itu mahal banget loh buat yang pokoknya itu mahal, nanti lu Iya, cari iya, iya, sendiri. iya. Itu aja kecil, itu kecil. Jadi kalau buat keluarga tuh agak lumayan tuh, pasti penuh tiap hari. Iya. Kecil banget. Mm-mm. Jadi gue biasanya gue kumpulin baru gue kompos. Terus abis itu lubang biopornya ada 4. Waktu pas kulkas rusak mah udah tuh langsung penuh, nggak ada. Jadi gue Hmm. open dumping. Mm-mm. Nanti di akhir video gue sekalian tunjukin deh apa yang gue lakukan. Ya, ya. Sebenarnya ini bisa buat ide ya, siapa tahu kalau ada lahannya bisa dilakukan. Sama gue punya tong kompos. Tong Ya, kompos penuhnya cepet banget, gue udah kayak buset ya. ini instan, ini mah apaan gitu. Sampai Mm-mm. sekarang sih Mm-mm. bagusnya sih, sampai sekarang gue masih panen pupuk cair ya. Pupuk. Mm-mm. Tapi Mm-mm. secara bagusnya gitu, tapi itu cepet banget. Jadi kompos bag yang dibagiin keluarga isi berapa 4 orang itu sih gue udah nggak gue Iya, nggak tahu deh. cepet. Cepet Iya. banget. Jadi ada Mm-mm. ke gap besarnya tuh di situ. Kompos walaupun mudah dilakukan dan mungkin affordable untuk beberapa metode, itu nggak gampang Mm-mm. untuk orang yang nggak punya waktu. Belum mereka Ya. misalnya bapak ibu yang kerja dua-duanya, belum Mm-mm. kalau anaknya Mm-mm. banyak, belum kalau nggak Mm-mm. ada lahan, Mm-mm. gitu loh. Itu yang gue tuh Mm. sampai sekarang nggak habis pikir. Sebenarnya kalau mau tanya solusi gampang, gampang kok, bisa kok. Banyak kok caranya. Ya pergunakan Bali itu kalau RT dia nggak punya ya, tapi dia ada Mm-mm. banjar di desa adat. Jadi Setiap komunal kan pendekatannya. komunal dan setiap komunal, setiap banjar dan setiap komunal itu ada lahan bisa dipakai. Ya. Ya udah pakai itu dong, gitu loh. Kalau mau niat, dan gue tahu ada beberapa Banjar yang kaya banget. Desa deh, desa. Gue nggak mau ngomong Banjar nih. Kalau Banjar soalnya unitnya terlalu Mm-mm. kecil. Desa itu banyak Mm-mm. banget yang kaya banget. Punya lahan. Mm-mm. Ya, desa Ubud tuh paling gampang. Orang isinya ada Raja Ubud. Orang ada Raja Ubud. Apa Mm-mm. susahnya bikin, nggak usah incinerator yang gede banget deh. Bikin aja komposter. Komposter Mm-mm. yang skalanya tuh buat kayak berapa puluh rumah gitu.
Itu nggak terlalu mahal, Fit, bisa dan ada lahannya dan gue tahu mereka punya space-nya. Itu nggak dilakukan sama sekali, itu yang gue bingung. Gitu, Iya. sekarang Padahal TPA ditutup. Padahal sebenarnya aku nggak tahu ya bahwa ini dianggap jadi membuat menjadi semakin kompleks atau enggak. Tapi memang sebenarnya nyelesain isu sampah dengan model composting itu kan juga pada saat yang bersamaan jadi bikin mau nggak mau jadi harus nyelesain masalah soal agriculture gitu ya, pertanian, soal pangan. Karena kan Kenapa? komposnya kepake buat Oh apa? gitu. Ya iya dong. Oh, Iya dong. oh. Kalau kalau enggak ada yang nerima kalau ngomongin ini sebagai sebuah rantai nilai, ya kan si kompos ini akan bergerak kan, bergerak kemana, bergerak dipakai untuk jadi apa, ya dipakai sebagai ya kompos, kompos untuk tanaman gitu. Jadi sebenarnya yang emang nggak bisa cuma berhenti di Banjar punya komposter and that's it, tapi memang harus kemudian dibangun kalau mau memang solusinya komunal ya Banjar ataupun desa juga harus punya kebun komunitas yang kemudian jadi bisa pakai komposnya. Nah, itu kan Ya, PR lagi tuh. Itu kan another kapasitas dan skill gitu ya. Baik untuk terutama untuk pemerintah ya karena kita lagi ngomongin pemerintah untuk bisa bikin solusi dan nyambungin nih ya dua kan hal nggak susah dua hal itu. ini tapi nggak susah sebenarnya, maksudnya tinggal ngobrol, tinggal ngomong, ini gue ada solusi ini. Di isu pertanian kan juga ada isu soal pupuk. Pupuk tuh mahal. Nah, apalagi Pupuk kalau tuh kita bicara soal mahal, pupuk, iya. pupuk tuh mahal. Sekarang kita lagi bicara soal krisis perang nih. Sorry, agak 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 geser, tapi ngomongin perang, pupuk NPK kita itu kan banyak mungkin yang nggak tahu kalau NPK kan natrium, potasium sama kalium ya. Si kaliumnya itu kan apa import, Bu. Jadi dan ini terpengaruh banget sama si perang sekarang ini gitu. Jadi ya ada prediksi bahkan mungkin kalau perang yang terus berkelanjutan dan supply chain juga terganggu terus, kita juga akan ngalamin kelangkaan pupuk gitu. Iya Jadi sih. ini tuh ngomong soal kemandirian memproduksi pupuk gitu, itu udah another lagi ya. Tapi ini tuh sebenarnya bisa jadi bagian dari solusi gitu kalau dipikirin dari si sampah, dari Aduh, si itulah. gue Anyway, kadang-kadang pengen, tapi gimana caranya ya? Kayak solusinya nggak susah banget. Kita nggak kekurangan pupuk di Indonesia kalau mau gitu loh. Ini yang paling gampang deh. Oh, nggak boleh masukin sampah organik ke TPA yang adalah make sense sebenarnya. Karena TPA sempat kebakaran. Lu tahu berita ini nggak sih? TPA Suung tuh sempat kebakaran karena ya terlalu tinggi gas meten ya kalau yang dari organik. Di Bali udah ada pengolahan sampah organik tuh udah ada, urban compost namanya misalnya. Kenapa nggak diajak kerja sama sih? Bingung gua. Mereka tuh eksis banget orang yang punya ber, 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 punya punya kapasitas ekonominya pakai jasanya mereka. Udah di tag semuanya. Kayak orang-orang tuh udah tag, Pak. Ini loh. Di pulau ini ada loh gitu. Kalau mau abis itu kemudian me, menyambung, itu kan tinggal nyambung ya. Sambungin deh sama sampahnya warga sama komunitas petani. Kurang banyak apa komunitas petani di Bali, petani beras, petani kopi, petani coklat. Banyak banget. Kenapa susah banget sih? Fit, gue udah tahu jawabannya tapi gue selalu selalu mempertanyakan ini. Kenapa apa susah ya? banget? Susahnya karena hmm, hmm, Gue tahu jawabannya, ya tapi gimana? ya padahal kan kalau ngomongin secara framework hukum, ya lagi-lagi kita kan Indonesia kan pinter banget ya bikin hukum tuh. Kita nggak, kalau ditanyain produk hukum kita bagus-bagus mungkin ya, maksudnya beberapa terutama yang undang-undang sampah ini ya ada gitu ya, tapi dan udah clear gitu framingnya. Cuman nah yang udah ada undang-undangnya aja mostly juga nggak dipahami. Kayak sekarang seberapa banyak sih orang Indonesia yang tahu soal rumah tangga tuh tahu bahwa ada kewajiban gitu di pasal 12 untuk ngelola sampah gitu. Atau bahkan pemerintah daerah tuh paham nggak bahwa ada undang-undang ini dan bahwa eh, harus ada kewajiban yang ditunaikan sebelum sebagai syarat gitu supaya rumah tangga jadi bisa ngelola. Terus kenapa? Ya lagi-lagi kapasitas, lagi-lagi willingness, terus Aduh, kalau check and kapasitas nggak, balance, please deh, gue udah berkali-kali check and bilang, balance kita nggak jalan. kita tuh nggak kekurangan uang, pulau ini nggak kekurangan uang pemerintahnya, gitu loh. Nah, gini Pu, kalau kalau kita ini aku trying to be
lebih objektif soal masalah anggaran ya. By Eh, the way, kalau kita mati, nanti tinggal bikin oh link ya baru ya ya. ya. Ya, ya. Soal anggaran. Jadi, anggaran pengelolaan sampah dan nggak cuma di Bali, tapi di seluruh kabupaten kota, itu mostly kalau kamu lihat secara proporsinya di anggaran daerah, itu di bawah 1%. Jadi ubah Banyak. dong, jangan goblok. Anggaran Nah, sampah, anggaran pendidikan, dinaikin dong. jadi Oke, kan gua nggak kewenangan bahas. pelaksanaan itu hampir 100%, tapi rata-rata anggaran sampah itu kan kurang dari 1% tuh. Bahkan ada yang Ntar 0, tuh. Jadi emang ada nyenggol, bebannya ntar berat. nyenggol. Biaya minim. Lo tahu kan arah gue mau kemana gitu. Bahwa ini sebenarnya tapi lagi kalau ngomongin TPA ini akar struktural karena memang ya tidak pernah ada kan anggaran itu adalah sinyal gitu ya. Besarnya anggaran itu sinyal apakah sebuah isu Sebuah itu negara memprioritaskan isu penting tersebut. pertas atau enggak. Buktinya sekarang ada sebuah program yang anggarannya berluber-luber tuh gitu kan. Dan itu menunjukkan bahwa negara ini memang sedang memprioritaskan di program itu gitu. Fakta bahwa pengelolaan sampah itu 0, bahkan cuma di bawah 1% APBD ya itu eh, itu akar struktural dari krisis TPA di seluruh Indonesia. Kalau pertanyaan di Nah, kemudian pertanyaan adalah anggaran itu kan ada pos-posnya gitu. Jadi emang ada syarat tuh terus terang buat sebuah kabupaten tuh untuk misalnya anggaran pertama nih sekarang banyak kan pasti belanjanya tuh untuk gaji. Gajinya semua ya semua apa apa services ya, terutama pendidikan karena kan gaji guru itu kan mostly banyak yang emang ditaruhnya emang itu bebannya kabupaten kota kan. Kabupaten kota, bebannya terus ke provinsi gitu. Jadi banyak terus ASN. Jadi mostly dan jangan lupa juga anggarannya daerah tuh dipotong habis-habisan kan. Efisiensi dari tahun 2025 tahun ini dipotong lagi gitu. Jadi gue tuh bayang sebenarnya pusingnya daerah. Aku nggak ngomong Bali ya. Ini aku lepas dari ngomongin korupsi, lepas dari ngomongin segala macam praktek-praktek yang tidak baik. Tapi kalaupun bahkan pemerintah daerahnya itu niat banget gitu ya, emang emang mau menjalankan mandatnya, mereka tuh pusing 7 keliling soal anggaran ini. Karena bahkan untuk bayar gaji guru aja mungkin masih udah gaji guru, karyawan, segala macam udah kembang kempis gitu. Apalagi untuk menyelenggarakan hal-hal yang sifatnya harus dirubah secara sistemik, khususnya sih TPA. That's why nah itu sih, that's why duitnya ya come to think again ya makanya carut marut. Ini kayak sinyalnya ada di mana-mana kok. Sekarang ini ngomongin sampah ya, ini kayak gini. Nanti ngomongin bencana sama juga, Bu. Ngomongin apapun Isunya jadinya, ketemunya. ayo jadi Iya. ngomongin apapun jadi sama. Tapi pada saat yang sama ada sebuah program yang ada sebuah program raksasa yang mau hujan, mau badai, Tapi gue pengen, mau gue pengen, perang harus jalan gitu kan. gue pengen ngomong Gitu. ini tapi nggak boleh ya. Gue pengen Apa? ngomong depannya depannya I, sweet, sweet. Lu Hmm, lu hmm. ketebak nggak? Jadi ada nih, ada wacana Heeh. yang disebutkan oleh beberapa tokoh-tokoh hak asasi manusia, depannya I. Oh, aku tahu. Udah keluar Kak. Gue juga tambahan gue sih itu semua. Gue kayak, aku Dan enggak, cuma satu yang di I, tapi dua-duanya bisa. dua-duanya itu, gue kayak gas, gitu boleh gak sih? Ini kita Sedang berproses terus terang sebenarnya. Tapi kan memang harus hati-hati ya, karena lo tahu ada gerakan dikit aja air keras. air keras anjir. Dan beberapa temen juga, ya kan sebenarnya terus terang nggak dipikir gue juga ngalamin intimidasi walaupun sifatnya sangat soft gitu kan. Tapi Oh ya, iya, oh untung lo sebut kata itu. I-nya tuh intimidasi maksudnya. iya iya iya. Biar blur aja, biar blur. Iya, iya. Oke, itu sih jadi gue tuh ya bukan bukan berusaha untuk memaafkan ya, tapi kayaknya gue kebayang kalau gue mungkin boleh masuk dalam kepalanya Pak Koster. Gak! Ya, Aduh, gue mau ngomong. Untung gue gak ngomong. pertama Untung dia gue gak. pertama dia mungkin ya udah pusing banget satu, tapi kedua mungkin juga secara kreativitas, inovasi dan keinginan untuk merangkul lebih banyak suara dan solusi yang bisa ditawarkan. Karena kalau dibilang di Bali kan isinya orang-orang kreatif ya sebenarnya. Kalau ngomongin soal praktek ngolah ngolah lingkungan gitu Ya ya, Bali mah elah. Dari isinya lama orang-orang keren. banget.
Ya, dan organisasi-organisasi ya, nah, ya lagi-lagi tuh organisasi internasional kan banyak yang banyak yang Udah apa nggak usah headquarternya inilah. di Bali. Kalau yang gitu-gitu lu kita udah sama-sama tahu lah. Organisasi internasional yang ada di Bali kita tahu lu apa. Gue pengen ngomong Mm-mm. tapi udah jangan Itu sih. jangan menyinggung yang nggak perlu disinggung. Tapi si Pak Oke. Koster tuh soalnya kerjaannya minum kopi arak, Fit. Lu tau bercandaan itu nggak sih? Karena dia sering Oh, dia tuh orang-orang pada bercanda. enggak, tapi dia sering banget bawa-bawa itu kopi arak Bali perlu dijual secara internasional, gila. Gue kan kayak prioritas Oh. lo itu banget gitu. Jadi makanya kenapa nggak masuk ngomongin sampah tuh nggak masuk. Orang Nah, ditanya apa that, kopi which arak. is interesting karena kan sebenarnya kalau ngomongin ya mikirnya berarti ekonomi kan. Jadi kan dia mikirnya soal mendapatkan pemasukan untuk daerahnya. Nah, lah lagi nih, ini juga isu yang sama soal sampah, balik lagi sama bahwa sampah tuh belum dilihat sebagai apa namanya apa namanya sumber ekonomi gitu loh. Ya, makanya prakteknya kan selama ini adalah kan kalau UU lagi-lagi ya gue selalu balik ke undang-undang pengelolaan sampah, paradigmanya undang-undang pengelolaan sampah itu kan memposisikan sampah sebagai sumber daya bernilai ekonomi tuh, makanya dikomposing, makanya ada dijadiin sumber energi, diolah, di recycle gitu-gitu kan. Dan makanya pendekatannya kan mewajibkan adanya pendekatan yang dari hulu, jadi pengurangan di sumber dan bukan pendekatan TPA, bukan pendekatan hilir dibanyakin TPA gitu. Jadi apa supaya sampah itu diolah, jadi nggak sampai ke TPA gitu kan. Kalau paradigma undang-undang. Nah, tapi Tapi kan perilakunya yang ada sekarang bukan itu, tetap prakteknya adalah kumpul angkut buang kan, gue capek yang banget. masih dominan. Tapi gue tuh Mm-mm. capek banget denger ini. Kalau di depan lu ada babi guling dan lu nggak lihat, di depan lu nih, di Hmm, depan lu mm-mm, semua orang lihat. Nih di depan lu mm-mm, tuh ada babi guling. Dateng mm-mm, makan, nikmatin tuh babi guling. Lu doang mm-mm. yang nggak lihat. Yang yang goblok berarti siapa? Siapa? Semua orang udah bilang udah lama banget ini tuh bukan wacana baru. Oh, ini adalah hal baru, ada inovasi baru bahwa Enggak, sampah bisa dijadikan enggak, ya, ya. income ekonomi. Itu udah dari zaman kita debat, Fit, kita debat itu 20 tahun lalu. Maksud gua kalau ini dia anak dia udah mau lulus kuliah. Kalau lu masih belum lihat, gua nggak paham lagi apa yang salah. Mungkin ini ya mikirnya prosesnya udah pengennya yang cepet kali, pengen duit cepet gitu. Jadi Eh, modelnya ya kan, kan emang emang dan gue kan ngalamin juga megang sampah, maksudnya gue megang yang daur lu ulang pegang gitu apa ya. sih? Oh, udah ulang. Ya waktu yang gue kan sempat di organisasi yang emang fokus di daur ulang, dijadiin barang ekonomi dan itu tuh emang juga berat gitu. Lagi-lagi karena kan modelnya memang dikerjain sendiri, ngajarin komunitas sendiri gimana cara nyambungin mereka sama market dan lagi-lagi ya bikin sampah jadi barang bernilai ekonomi tinggi di luar kompos. Kan kalau kompos is one thing. Kemudian ada yang dijadiin barang lain gitu ya. Nah, itu kan juga barangnya harus bagus. Nah, mostly itu juga nggak dipikirin bahwa kalau mau masuk jadiin tas tuh ya nggak bisa juga. Dan semua orang juga suka tas yang tulisannya. Terus saya lu sebut lagi sial. Iya, maksudnya Ya udah nanti semuanya gua lagi-lagi sensor. kalau lo lihat semua UMKM atau semua komunitas yang diajarin produk-produk pengolahan sampah juga bukan yang bisa dijual dengan oke gitu loh, kayak Gue kayak Fit, setengah-setengah. udahlah kita buka ini aja yuk. Yang bisa ngolah minyak jadi apa sampah plastik jadi minyak. Ini lagi butuh nih. Karena sekarang Oh, BBM lagi iya nggak ya, jelas. dibalikin lagi kan, dibalikin lagi ke jadi minyak. Itu gue sampai iseng ngecek lu Nggak ada harga mesinnya patennya. udah. Oh, tuh ada Bukannya patennya. ada patennya, bukannya ada patennya setahu gua. Oh, Nggak nggak tahu. tahu Ini apakah apa namanya Petasol tuh dipatenin nih. Oh, jadi kita harus iya sih jadi setahu gua. agennya mereka ya. Ini tuh kayak Iya, kayak iya, franchise ya. benar. Benar. Ya kan mereka yang apa ngembangin teknologinya. Itu em, jadi kalau gue sih oke pertanyaannya adalah kemudian sekarang jadi concernnya itu ya. Jadi sekarang si organik sudah apa sampah organik nggak bisa masuk, Ya, 1 Agustus tapi tutup loh. 1 Agustus tuh bentar lagi doang loh. Oke, 1 Agustus tutup. Oke, can we can we talk more about it? Jadi kayak 1 Agustus tutup tuh plannya pemerintah Bali berarti membuat sesuatu yang baru kan? Iya kan plannya, tapi belum orang plannya belum jalan.
Plannya belum jalan, Fit. Lu mau ngomong apa? Gila ya, nih sampah lo pada.